Shalom, bangkit dan bercahayalah. Jemaat Tuhan, hari ini kita akan membaca 1 Petrus pasal 5 ayat 1 sampai 11. Tetapi saya akan mengajak kita secara spesifik baca di ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Saudara, sadar atau tidak sadar, seringkali kita memahami ayat ini dari sisi kita sebagai orang awam. Kita sering bilang, kalau iblis tuh ngincar semua orang Kristen, iblis ngincar semua orang percaya. Tetapi tahukah saudara, dalam konteksnya ayat ini tidak berbicara untuk semua orang Kristen. Kenapa? Karena ayat ini hanya dimaksudkan untuk para penatua. Nah, siapa itu penatua? Penatua adalah orang yang menggembalakan. Jadi kalau saudara punya bawahan, saudara punya murid, punya adik rohani, kepada saudaralah firman ini diperuntukkan. Tentu kita tahu Rasul Petrus adalah rasul yang dekat dengan Yesus. Dan ketika Yesus bangkit dari kematian, Yesus menemui Petrus waktu itu yang sedang berduka, ingin kembali lagi menjadi nelayan. Dan dia berkata, Petrus, kamu mengasihi aku enggak? Ya Tuhan, aku mengasihi, kata Petrus. Lalu Yesus bilang, kalau gitu gembalakanlah domba-dombaku. Jadi ketika saudara membaca 1 Petrus pasal 5 ayat 1 sampai 11, saudara harus punya frame yang sama dengan Petrus waktu itu, yaitu dia ditegaskan lagi oleh Yesus untuk mengembalakan domba-dombanya. Dan hari ini DBR kita hari ini adalah melawan iblis. Bagaimana sih saudara di tengah penggembalaan, di tengah melayani jemaat, di tengah melayani orang-orang untuk mengenal Yesus, kita juga sedang fight, sedang melawan iblis. Nah, kita lihat, yang pertama saudara ada 3M supaya gampang, 3M. M yang pertama, mengikuti peraturan Tuhan. Bagaimana supaya kita bisa menang? Kita harus mengikuti peraturan Tuhan. Ayat yang kedua saudara. Ayat yang kedua bilang gini, gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Perhatikan, sesuai dengan kehendak Allah. Tentu Tuhan punya kehendak dan peraturan buat kita semua, termasuk para penatua, orang-orang yang mengembalakan. Nah, ini jadi penting kenapa? Karena orang yang mau tunduk sama peraturannya Tuhan, itu adalah orang yang mau mengabdikan dirinya full buat Tuhan. Saya nggak sedang bilang full artinya full time di gereja, bukan. Dimanapun saudara bekerja, dimanapun saudara berada, ketika saudara punya tanggung jawab sebagai penatua, yaitu orang yang mengembalakan, yang Tuhan kasih percayakan jiwa-jiwa buat saudara, saudara hendaknya mau ikut peraturan Tuhan. Apa itu peraturannya? Sederhana, sukarela sesuai kehendak Allah dan jangan mau mencari keuntungan. Gembala, orang penatua tidak bisa mencari keuntungan saudara. Karena ikut Tuhan itu ada harga yang harus kita bayar. Jangan cari keuntungan ketika kita sedang ikut Tuhan. Yang kedua, bagaimana kita bisa melawan iblis? Mengandalkan Tuhan saudara. Ayatnya yang ke-6 dan 7. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Dan ayat 7 berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu padanya sebab ia yang memelihara kamu. Jadi saudara, kalau saudara mau menang lawan iblis, saudara harus andalkan Tuhan. Kenapa? Karena kalau andalkan diri sendiri, konsekuensinya adalah saudara khawatir. Tapi kalau kita andalkan Tuhan, kekhawatiran itu lenyap. Coba introspeksi, jangan-jangan selama ini kita khawatir, ya karena kita andalkan diri sendiri saudara. Tapi ketika kita andalkan Tuhan, maka kekhawatiran itu lenyap. Dan iblis akan lari. Dan yang ketiga, harus aksi. Apa aksinya? Lawan iblis. Ayat 9 saudara. Lawanlah dia dengan iman yang teguh sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Saya mau bilang saudara gak sendiri. Iblis menggocok semua orang, melawan semua orang. Tetapi ketahuilah, kalau kita mau lakukan 3M ini, Tuhan lakukan 4M. Loh 4M? Iya, apa itu 4M? Saudara baca ayat 10. Ayat 10 perhatikan. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan iman kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Selamat melawan iblis, selamat menikmati kemenangan. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur karena firman Tuhan hari ini memberikan kami kekuatan untuk kami lawan iblis, yaitu dengan mengikuti peraturan Tuhan. Kami juga mau Tuhan untuk tidak mengandalkan diri kami mau mengandalkan Tuhan saja. Dan kami mau ambil aksi mulai hari ini. Kami akan lawan iblis dengan segala kekuatan yang Tuhan berikan buat kami. Terima kasih Bapak, berkati semua pendengar daily
devotion ini. Tuhan yang mengurapi setiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.